Yang itu yang keempat, ada caranya untuk membersihkan najis atau hadas yang berada di mayit agar memandikannya itu bukan hanya bersih tapi juga suci. Nah, yang kelima ya ini setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Ya, terus membersihkan semua kotoran dan najis. Ini yang penting ya ini membutuhkan ya ini membasuh seluruh badannya bisa 3 kali, tapi disunahkan membasuh 3 kali atau sampai 5 kali. Selayaknya air yang digunakan yakni air dingin, kecuali itu air yang menggunakan air dingin yang berada pada suasana yang sangat dingin atau yang menyebabkan kotoran itu sulit dihilangkan, maka boleh menggunakan air hangat. Berikutnya yakni mengkafani jenazah. Konteksnya sebelum itu yang harus kita tahu ya ini pembelian kain kafan diambilkan dari uang si mayat sendiri atau uang keluarganya. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang memberikan kain kafan atau dia tahu yang meninggal istri, maka suami yang memberikan atau yang diambilkan uangnya. Jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid. Jadi kalau dari keluarga, dari dia sendiri belum ada uang untuk pengurusan jenazah kain kafan ini, maka bisa diambilkan dari kas uang masjid atau kas RT atau yang lainnya atau teman-temannya secara sah dengan asal diganti. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya ya. Jadi ini dilakukan kalau yang ketentuan yang di atas belum terpenuhi. Ya, untuk barangnya kain kafan paling tidak itu 1 lapis ya, sebaiknya ya 3 lapis bagi laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis itu diantaranya setiap salah satunya dari 5 atau ketiga itu ialah kain basahan atau kain kafan lapisan yang sudah dibasahi. Kegiatan ini atau tradisi atau rukun ini memberikan atau melapis-lapis ini berdasarkan dari Nabi yang diceritakan oleh Abu Salamah bahwa ia pernah bertanya kepada Isa radhiyallahu anhu, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah SAW? Nah, maka Aisyah menjawab yakni 3 lapis kain putih. Nah, dari hadis itu bisa kita tahu bahwa kegiatan kain kafan ini bisa sunnah dilakukan oleh Nabi, sunnah Rasul. Berikutnya mengkafani, cara membungkus kain kafan atau membungkuskan mayat kafan itu kepada mayatnya, yakni hamparkan kain kafan helai demi helai dengan mengaburkan kapur barus pada tiap barisnya atau tiap lapisnya. Jadi mayat itu diterangkan dan satu kain demi kain itu ditaburkan dengan tambahan kapur barus per lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Oh, jadi kain kafannya dulu helai demi helai. Jadi 1 helai kapur barus, 1 helai kapur sampai jika perempuan itu 5, kalau laki-laki 3, terus baru mayatnya diletakkan di atasnya. Terus kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas kiri ya. Terus itu mungkin pada pertemuan kali ini. Oke, yang tadi kita sudah membahas tentang cara menguburkan, cara memandikan jenazah dan cara mengkafani jenazah. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa yang tadi yakni yang perlu kita tahu itu cara memandikannya tadi, dan untuk mensolatkan jenazah maka jenazah itu jika mendapati laki-laki, maka jenazah itu disolatkan dengan imam di bagian kepala, dan jika dia itu
mayat perempuan, maka disolatkan di imam berada di perut si mayat dengan sholat seperti biasanya pada saat jenazah, dengan hukum yang sama, yakni fardu kifayah, atau jika salah satu satu warga atau beberapa warga sudah melakukan, maka yang lain gugur kewajiban. Terus per cara atau pelaksanaan kaifiat bagaimana secara saat itu, yakni pertama membaca Al-Fatihah. Imam kalau jamaah, walaupun munfarid atau jamaah, yang pertama membaca Fatihah, terus takbir kedua membaca sholawat, terus takbir ketiga yakni doa, Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus yang jika itu mayat laki-laki, atau jika mayat perempuan itu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terus yang terakhir yakni membaca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Jika itu laki-laki, jika perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, jika perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'dahu waghfir lana walaha birahmatika arhamar rahimin. Terus mengenai niat sholat tadi, niat untuk laki-laki, itu tuh usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Dan jika mayat itu perempuan, yaitu usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Jika imaman lillahi ta'ala atau makmum lillahi ta'ala, seperti biasa. Terus itu sholat jenazah. Pernah diceritakan bahwa sunahan dalam saat jenazah yakni 3 atau diterima atau dosa-dosanya bisa diampuni, 3 soft. Tapi jika itu menghendaki ada 3 orang yang datang atau 5 atau 6 orang, maka membentuk softnya itu per soft 1 itu gak apa-apa. Itu dibolehkan dengan didukung pendapat ulama, ya, jadi agar diampuni dosanya. Terus menguburkan jenazah itu akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.